Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. Welcome back to my channel. I hope all of you in good condition and situation. Today we are going to learning a new topics. But before we start our class today, I want to ask you, are you ready for the class? Ready? Yeah, I hope all of you should get ready in this class because our material or our topic today it's really interesting. Nah, sebelum kita mulai, Miss mau ambil absennya dulu. Ambil absen dulu. And then let's we pray together. Kita berdoa dalam hati berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke, Miss mau tanya, what will you do after the class the ends? Apa yang akan kalian lakukan kalau kelasnya udah selesai? Oke, good. Ada yang mau help your mom ya, bantu ibu kalian. Terus ada yang mau pergi keluar, pergi jalan-jalan. Ada yang mau apa lagi? Mau mabar atau dan lain-lainnya. Jadi berarti all of you have planning ya, sudah punyai rencana. That's right, ini yang akan kita pelajari. Intention atau niat atau planning yang akan kita lakukan. So today we are learning about the expressing intentions. Apa sih expressing intention? Nanti akan Miss jelaskan. Tapi sebelum itu Miss harap at the end of the class, jadi di akhir pembelajaran kalian dapat atau terampil dalam menggunakan ungkapan untuk menyatakan dan menanyakan tentang pelajaran kita hari ini, niat dalam melakukan sesuatu dalam teks baik tulisan maupun lisan sesuai dengan konteks dengan memperhatikan fungsi sosialnya, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan menunjuk perilaku jujur, mandiri serta bertanggung jawab. Miss harap kalian semua jujur, bertanggung jawab dan mandiri di kelas ini. Tidak hanya di kelas ini, tapi di kelas yang lain juga ya. Jadi materi atau topik kita hari ini ialah expressing intention. Apa sih expressing intentions? Expressing intentions means expressing hope or intentions. Jadi itulah maksudnya expressing atau ungkapan niat yang akan kita lakukan. Based on the Cambridge Dictionary, berdasarkan kamus dari Cambridge, intention ini maksudnya it means something that you want and plan to do. Sesuatu yang ingin kalian lakukan, sesuatu yang kalian inginkan dan rencana yang akan kalian lakukan. Berikut adalah contoh untuk menanyakan sebuah rencana atau niat kepada orang lain. Jadi intention ini niat ya. Ini ada ungkapan-ungkapan yang dapat kalian pakai untuk menanyakan sebuah rencana atau niat kepada orang lain. For the first, contoh yang pertama, will you go fishing with me in the lake? Will you go fishing with me in the lake? Maukah kamu pergi memancing denganku di danau? Ya, ini menanyakan sebuah rencana. Rencananya apa? What is the intentionnya? Mancing di danau. Oke, lanjut. We are going to practice tennis this afternoon. What would you like to do? Kami akan berlatih. Oke, we are going to practice tennis this afternoon. Jadi niatnya dia akan melakukan latihan tenis sore hari ini. What would you like to do? Apa yang ingin kamu lakukan? Jadi dia menanyakan apa yang ingin kamu lakukan. Selanjutnya, what are you doing tonight? Apa yang kamu lakukan malam ini, malam nanti?
What will you do in the summer? Apa yang akan kamu lakukan di musim panas? Inilah ungkapan-ungkapan yang digunakan. Ada will you go fishing with me in the lake? What would you like to do? What are you doing tonight? What will you do in the summer? Jadi ini ungkapan untuk menanyakan sebuah rencana atau niat kepada orang lain atau kepada seseorang. Oke, before we start, sebelum kita masuk lebih dalam kepada materi, let's be watching this video. Hello, Rizky. Are you free for today? Hello, Sinta. I'm planning to go to the mall this afternoon. What's up? Oh, I intended to visit your house to do homework Ya, perhatikan ya videonya. together. I'm not going to do my homework on Saturday. It's my leisure day. That's understandable. May I go to the mall with you? Of course. I would like you to help me choose a new pair of sneakers. Oh, I would love to do that. What time are we going to the mall? I will leave my house exactly at 2 p.m. See you there at 2:15 then. Great. See you there. Hello, Sinta. I have bad news. Oh no. What happened, Rizky? The mall is closed due to COVID-19. I haven't watched the news in a while. I didn't know they quarantined the city. Oh, I totally forgot about that too. Well, I guess the plan is cancelled. Good thing I haven't left my house yet. So you have to wear the same old sneakers for a while then. Yeah, about that. I'm thinking of buying from online shops. Oh, send me the link. I want to help you choose the best sneakers. Thank you, Sinta. I will text you the link. You're welcome, Ki. Oke kelas, based on this video, ini tentang apa? Planning, tentang rencana yang akan dilakukan. But exactly the main idea of this conversation is about cancel plan. Jadi ada pembatalan rencana. Tapi ini tetap termasuk dalam yang akan kita pelajari. Cancel planning. Jadi ini semuanya tentang planning atau intention. Hello, Rizky. Are you free for today? Hello, Sinta. I'm planning to go. Nah, di sini ada I'm planning to go to the mall this afternoon. Siapa yang bisa menganalisa maksudnya ini apa? Oke, good. I'm planning ini dia merencanakan. I'm planning to go to the mall this afternoon. Is it ini sudah termasuk ungkapan untuk menyatakan rencana? Ya, rencana atau niat yang akan dilakukannya. Jadi sudah dia, berarti di video ini si Rizky sudah meniatkan, sudah ada berencana untuk pergi ke mall sore nanti. The mall this afternoon. What's up? Oh, I intended to visit your house to do homework together. Nah, let's see. I intended to visit your house to do homework together. Berarti apa? Dia sudah ada niat mau datang untuk mengunjungi rumah si Rizky ini untuk membuat PR bersama. I intended to visit your house to do homework together. I'm not going to do my homework on Saturday. I'm not going to do my homework on Saturday. Jadi apa maksudnya? Dia sudah tidak ada rencana untuk membuat tugasnya di hari Sabtu. It's my leisure day. That's understandable. May I go to the mall with you? Of course. I would like you to help me choose a new pair of sneakers. I would like you to. Aku ingin kamu membantuku untuk memilihkan a new pair of sneakers. Jadi di sini sudah ada rencananya. Aku ingin kamu, sudah ada. Oh, I would love to do that. What time are we going to the mall? I will leave my house I will leave my house exactly at 2 p.m.
Jadi di sini dia akan mengatakan aku akan meninggalkan rumahnya exactly at 2 p.m. Exactly at 2 p.m. See you there at 2:15 then. Great. See you there. Oke. Kita sudahi nonton videonya. Berarti secara keseluruhan this video tells about planning. Ya. It's about planning. Selanjutnya, phrase yang digunakan based on this video tadi apa? Ada I would like to, ada I will, I'm going to, I will, rather than. Jadi sama seperti pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang congratulating and complimenting. Ada ungkapan, also ada response-nya. Jadi ini phrase yang sering kita gunakan. I would like to, I will, I'm going to, I would rather than. Otomatis tetap ada responsnya. That sounds great. That's good idea. Good luck for your plan. Ini jadi ada ungkapan atau phrase yang kita gunakan untuk menyatakan intent atau niat atau planning, dan responsnya that sounds great. That's good idea. Good luck for your plan. There is two ways untuk menyampaikan intention expression. Ada dua cara. Menggunakan will atau would. Menggunakan apa? Will atau would. Contohnya ini, subject plus will or would plus verb 1 plus object or complement. Contohnya, I will go to the water park today. Aku akan pergi ke water park today. Based on this statement, kita bisa lihat dia sudah ada intentnya, sudah ada intent untuk atau planningnya. Dia akan pergi ke water park today. I will cook for dinner tonight. I-nya sebagai subject plus will-nya jangan lupa. Will dan verb 1-nya apa? Cook for dinner tonight. I would rather stay at home than go shopping. Aku lebih memilih untuk stay di rumah daripada pergi belanja. Jadi sudah ada niatnya. Dia akan memasak, dia akan di rumah saja. Selanjutnya menggunakan be going to untuk menyampaikan sesuatu yang sudah direncanakan. Jadi menggunakan sesuatu yang sudah direncanakan. Rumusnya subject plus be going to plus verb 1 plus object or complement. Okay, you can see this. Please take a screenshot and then dan jangan lupa dicatat di bukunya, sudah di screenshot. Ini contoh kalimatnya. She is going to Japan next month. My daughter is going to join robotic class. She is going to Canada to visit her family. Jadi menggunakan be going to untuk menyampaikan sesuatu yang sudah direncanakan. Jadi dia akan sudah jelas rencananya. She is going to Japan next month. Jadi dia akan pergi ke Japan bulan selanjutnya, di bulan yang akan datang. My daughter is going to join robotic class. She is going to Canada to visit her family. Gitu. Selanjutnya kita menggunakan will plus simple verb. I will make my birthday cake at home. Jadi ya will kita menggunakan ini I ini sebagai subject, will dan simple-nya ini make my birthday cake at home. Tuh kalimatnya, I will make my birthday cake at home. Aku akan membuat kue ulang tahunku di rumah. Selanjutnya adalah kalimat selanjutnya ini, we will celebrate our first anniversary by going to the beach. Kami akan merayakan hari jadi kami yang pertama dengan pergi ke pantai. Selanjutnya, will you attend his birthday party tonight? Ini contoh kalimat tanya. Interrogative-nya dari intention. Will you attend his birthday party tonight? Akankah kamu datang? Apakah kamu datang
untuk menghadiri pesta ulang tahunnya malam ini. Will you marry me? Nah, seperti itu. Intend to plus simple verb. Kita bisa menggunakan intend juga ya, nggak mesti will, nggak mesti be going to. Jadi ada banyak cara untuk membuat ungkapan niatnya. Intend to plus simple verb. I intend to visit my grandmother this week. Aku berniat mengunjungi nenekku minggu ini. Selanjutnya, he doesn't intend to continue his studies. Dia tidak berniat untuk melanjutkan studinya. Do you intend to return home next year? Apakah kamu berniat untuk pulang ke rumah tahun depan? Do you intend to transfer the property to your daughter? Apakah kamu berniat untuk mentransfer properti kepada anak perempuanmu? Jadi ini cara mengucapkan intend ya, untuk cara mengucapkan niat. Intend dengan rumus intend to plus simple verb. Gunakan subjeknya jangan lupa I intend to dan simple verbnya visit my grandmother this week. He sebagai subjek, intend to continue. He doesn't, jangan lupa itu. Selanjutnya ini ada percakapan. Selanjutnya kita akan membaca bersama-sama. Can you prepare some necessities to change car engine oil? Yes, I can. But what will you do? I'm planning to try changing my car's engine oil myself, and I also intend to make YouTube content. That sounds great. So what tools and materials should I prepare? Car engine oil, bowl to hold used oil, new oil filter lock, and scalloped lock. Okay, I will prepare it. Okay, jadi based on this dialogue, you can see ada yang merah-merah di sini ya. Yang sudah Miss kasih warna merah-merah ini merupakan ekspresi untuk ungkapan-ungkapan atau ungkapan tanya, what will you do? Apa yang akan kalian lakukan? Ungkapan rencana, I'm planning to try. I also intend, jadi ada ungkapan niat. I also intend to make YouTube content. Ada juga responsnya, that sounds great. Nih, jadi kita lihat dari sini saja ada will, planning, intend. Kalau sudah will ini berarti untuk yang akan datang, masa yang akan datang. So, yang kita pelajari dari tadi ini menggunakan simple intend ini tadi, expressing intention ini menggunakan simple future tense. Jadi tensesnya itu simple future. Selanjutnya ini ada percakapan. Ayo kita baca sama-sama. What will you do after you graduate from school? I will take a bachelor's program in automotive engineering education. Are you going to prepare yourself? Yes, I like studying automotive. I want to be a technician or mechanic in some automotive industry and become a teacher in an automotive school. What a good goal you have. Thank you. How about you? Alright, I will apply for the English program. I want to be a teacher. Wow, that's cool. Yang sudah Miss merah-merahkan ini bisa dilihat, what will you do? Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kamu lakukan setelah lulus dari sekolah ini? Dia bilang, I will take a bachelor program. Lihat, ada menggunakan will. Jadi inilah simple future tense-nya. Will. I will apply for the English program. Jadi ini sangat relate to the last dengan pelajaran kita sebelumnya. Ada pujian atau complimenting di setiap paragraf di dalam conversation ini, yang mana
What a good goal you have. Wow, that's cool. Ya, itu ucapan pujian karena apa? Karena niatnya tadi, karena apa yang dia inginkan, what will apa yang akan dia lakukan tadi itu, dia ingin lanjutkan bachelor's program in automotive engineering education. Tuh. Ada juga dia bilang I will apply for the English program. She want to be a teacher. Dia ingin menjadi seorang guru. Jadi pujiannya itu atas niatnya itu, wow, that's cool. Seperti itu. Oke, ini ada karena dari tadi Miss ngejelasin, ada baiknya kita lakukan exercise, tapi ini kita pelajari bersama-sama. Oke, let's see for the first questions, number 1. Pertanyaan nomor 1, ini ada percakapan. Kita baca ya. Andi, I'm going to Japan for holiday next month. Maya, please choose the correct responded expression for the above dialogues. Ayo cari yang mana sih yang respon yang betul, yang cocok. I'm going to Japan for holiday next month. Jadi rencananya dia akan pergi ke Jepang untuk berliburan di bulan depan. Apa ini? Ekspresi yang tepatnya. A. Congratulations. B. That sounds great. C. No problem. D. Warm regards. E. You are the best. Yang mana yang cocok? Of course, B ya jawabannya, yang B. That sounds great. I'm going to Japan for holiday next month. Wah, that sounds great. Itu adalah expression yang cocok untuk responnya ya. Kalau warm regard tidak cocok. You are the best. No problem. Tidak masuk akal. And congratulations tidak juga. Selanjutnya number 2. Ben, have you find the books? Benny, sorry, I have searched for it, but I couldn't find it. Jadi selanjutnya Betty bla 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 and Benny thank you. Complete the dialogue with the correct expression. Siapa yang bisa jawab? Ya, kita baca sama-sama ya. Yang A, keep searching the book. Masuk nggak? Responnya itu tadi thank you. Respon dari si Benny tadi thank you, but kita pilih yang A, kita cocokkan di situ, keep searching the book. Thank you. Tidak ya, tidak masuk ya, tidak cocok. Don't give up. No. I will help you to search for it. Bagaimana dengan ini? Oke. Selanjutnya yang D, will you help me? Mau nggak kamu bantu aku? Terus responnya thank you. Tidak cocok. Do it your best. Jadi apa jawaban yang betul? Oke, good. Jawabannya C. I will help you to search it. Jadi di sini sudah ada will-nya. Niatnya itu dia akan membantu. Aku akan menolong kamu untuk mencari itu. Selanjutnya, the last question. Which one of the following sentences is not expression of intention? Yang mana? Dari A, B, C, D, E yang bukan ekspresi dari intention. I'm going to Jakarta next week. Is it correct? Alright, correct. I will help you finish this project. Is it correct? Okay, good. Correct ya, ini termasuk ekspresi dari intention ya. Selanjutnya yang C, I'm cooking soup right now. Sudah cocokkah ini? Betulkah ini? Tidak, karena di sini dia menggunakan simple tensesnya ya. I'm cooking soup right now.
Jadi dia mengatakan aku sedang masak sup nih sekarang, tidak cocok karena yang kita pelajari menggunakan tenses simple future tense. Jadi menggunakan tenses yang akan datang, menggunakan will ya. I'm going to join dance class next semester. Is it correct? Okay, good. Ini correct, betul. Ini termasuk dari expression of intentions. How about E? My mother is going to pick me up tonight. Iya, ini baru termasuk karena untuk yang akan datang, untuk nanti malam, bukan langsung kejadian hari itu ya. Oke. Nah, jadi mungkin soalnya sudah Miss cukupkan saja sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jikalau tidak ada, Miss akan give tugas untuk kamu. Nanti tugasnya menyusul. Selanjutnya, Miss akan memberikan, apakah dari Ananda semua ada yang mau memberikan concluding, kesimpulan dari materi kita hari ini? Oke. Satu orang saja. Oke, good. Baiklah, selanjutnya Miss akan memberikan kesimpulannya. Kesimpulan hari ini kita mempelajari tentang apa? Expressing. Nih, kita lihat judulnya. Expressing intentions. Intention. Apa ini? Ekspresi untuk menyatakan niat atau sesuatu yang akan kita lakukan atau yang sudah kita rencanakan, yang kita rencanakan menggunakan apa? Tenses apa? Simple future. Ada untuk kita bertanyanya, of course we should use will you go fishing with me in the lake? What would you like to do? Menggunakan will or would ya. What are you doing tonight? What are you doing tonight? What will you do in the summer? What will you do after the class ends? Ya, seperti itu. Phrase yang kita gunakan untuk menyatakan untuk menanyakan dari expressing intention ini, phrase yang digunakan I would like to, I will, I'm going to, I would rather than. Of course, the phrase yang sering kita gunakan untuk meresponsnya, that sounds great, that's good idea, good luck for your plan. Ada untuk menyampaikan intention, cara untuk menyampaikannya menggunakan will or would, be going to. Ini sudah ada lengkap rumus-rumusnya di sini. Ya. Ada ungkapannya, otomatis ada responsnya. Jadi Miss harap all of you can understand and can practice it at your home. You should read this material. Jadi harus perbanyak baca materi ini. Miss harap all of you can understand what I give the explanation to you. Miss harap kalian dapat mengerti penjelasan dari Miss. If you get the difficulties, susah untuk memahami, you may ask me via chat in WhatsApp. And then I think that's all for today. And the next meeting, I still give the explanation about this material. I hope all of you can understand. Jadi Miss harap kalian semua mengerti hari ini, dan tugas nanti akan menyusul. Miss akhiri pertemuan kali ini dengan by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.